Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan mata kuliah metrik ruang dan vektor ya. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang hasil kali dalam ya. Jadi kemarin kita sudah mengenal vektor ya, teman-teman belajar problem based learning secara mandiri dari video-video yang saya share ya. Semoga teman-teman bisa menangkap dan bisa memahami dari contoh-contoh soal dan juga konsep-konsep yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal mengenai vektor. Jadi pada dasarnya vektor-vektor itu bisa kita operasikan kalau ada ruangnya ya. Dan kita akan membahas ruang hasil kali dalam dengan syarat 4 aksioma. Jadi kalau kita menjumpai suatu vektor, kemudian kita kalikan vektor tersebut dalam ruangan, dalam satu ruangan, dan apabila vektor itu memenuhi 4 aksioma, maka kita bisa mengatakan bahwa vektor itu memenuhi hasil kali dalam, dan ruang yang digunakan untuk mengoperasikan hasil kali dalam dari vektor-vektor itu disebut ruang hasil kali dalam. Kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari ada ruang Euclides, ruang R3, R1 itu maksudnya adalah ruang dimensi 2 ya, kalau R2 ya. Jadi ruang dimensi 2 itu memiliki panjang dan lebar, artinya dua dimensi ya, ada dimensi panjang, ada dimensi lebar ya. Jadi ya komponennya adalah I dan J. Kemudian kalau ruang R3 berarti dalam vektor itu ada 3 komponen I, J, K ya, ada 3 kolom atau 3 baris ya. Biasanya di dalam vektor itu ada 3, misalkan suatu vektor U ya, kalau vektor itu berada dalam R3 berarti U1, di dalam vektor U itu ada U1, U2, U3 ya. Kalau vektor U itu ada di dalam R2 berarti di dalam vektor U itu adalah U1, U2 ya. Jadi begitu. Kalau R4 ya berarti dalam vektor U itu adalah U1 memuat U1, U2, U3, U4 ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja ya, semoga bisa menyingkat waktu ya. Jadi hasil kali dalam adalah inner product ya pada suatu ruang vektor V ya. Jadi fungsi yang mengasosiasikan bilangan real U, V dalam tanda kurung seperti ini ya, lebih besar lebih kecil, dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada ruang vektor sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi 4 aksioma berikut ya. Jadi 4 aksioma ini harus terpenuhi apabila ada suatu ruang perkalian inner product vektor U dan vektor V dalam suatu ruangan V ya. Jadi V ini sebenarnya adalah ruang vektor. Kalau ini inner produknya U dan V ini memenuhi atau terbukti memenuhi pada keempat sifat ini ya, sifat simetris, sifat aditif, penambahan, sifat homogenitas, dan sifat positivitas ya, positiveness ya, maka dia masuk dalam kategori vektor hasil kali dalam. Kemudian ruangan yang memuat U dan V yang memenuhi 4 aksioma itu disebut ruang hasil kali dalam ya. Nah, syarat-syarat aksiomanya apa aja? Aksioma yang pertama yaitu aksioma simetris, di mana inner product U dan V atau perkalian hasil kali dalam antara ruang vektor U dan V ini sama dengan hasil kali dalam antara vektor V dan U ya. Jadi sifat komutatif ya. Kalau perkalian itu 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 ya. Tapi ingat di sini adalah perkalian inner product dot ya. Perkalian secara dot. Jadi misalkan bukan perkalian vektor ya. Kalau perkalian vektor itu kan sifatnya sama seperti perkalian metrik ya. Metrik A kali metrik B tidak sama dengan metrik B kali metrik A ya. Tapi kalau ini inner product itu seperti teman-teman yang sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya ya. U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 ya. Jadi seperti itu dan seterusnya sampai UN kali Vn ya. Jadi seperti itu adalah inner product. Nah, itu sifatnya komutatif, ditukar-tukarkan tidak apa-apa ya. Kemudian hasil kali dalam antara vektor U plus V dengan vektor V ini harus memenuhi sifat distributif ya, penambahan, sifat aditif. Ini seperti sifat distributif dalam aljabar ya, ini sama saja
W kali U ditambah W kali V ya. Kemudian ini untuk aksioma homogen harus memenuhi aksioma homogen atau aksioma yang ketiga, itu adalah perkalian skalar K dengan hasil kali dalam vektor U dan vektor V ya. Ini bisa K-nya dikeluarkan kemudian dikalikan dengan hasil kali dalam antara vektor U dan V ya. Ini bisa U kali KV atau K kali UV ya. Ini perkalian itu 4 kali 3 kali 4 itu sama 4 kali 3 kali 2 itu sama dengan 4 kali 2 kali 3 ya. Ini sifat kepositifan ya, itu terbentuk bila suatu vektor ya, suatu vektor V dikalikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya lebih besar atau sama dengan 0. Atau begini ya, suatu vektor V dikalikan dengan dirinya sendiri dalam hasil kali dalam antara vektor V dengan dirinya sendiri itu harus positif atau sama dengan 0 ya. Lebih besar atau sama dengan 0 berarti dia harus positif atau sama dengan 0. Dan untuk mencapai suatu perkalian V dan V, vektor V dan V itu sama dengan 0, itu syaratnya hanya jika V-nya sama dengan 0. Tapi kalau setiap komponen di dalam vektor V, V1, V2, V3-nya itu positif, pasti memenuhi ini. Lebih besar dari 0, pasti memenuhi aksioma keempat atau aksioma kepositifan ya. Oke, sampai di situ coba direnungkan ya. Ya, kita lanjutkan. Misalkan ini hasil kali dalam yang dikenai bobot skalar ya. Jadi bobot itu pengali ya. Misalkan vektor U terdiri dari U1, U2, U3 sampai dengan UN. Kemudian V, vektor V terdiri dari V1, V2 sampai dengan Vn. Jika W1, W2 sampai dengan Vn adalah bilangan real positif atau skalar, kita sebut ya sebagai pembobot ya. Maka hasil kali dalam vektor U dan vektor V itu adalah W1 kali U1 kali V1 ditambah W2 kali U2 kali V2 ditambah W3 kali U3 kali V3 dan seterusnya sampai dengan W ke N kalikan vektor U ke N kalikan vektor V ke N ya. Misalkan U ini adalah vektor dalam R2 ya, vektor 2 dimensi. U itu adalah U1 dan U2, kemudian V itu V1, V2, kemudian W itu adalah 3,2 ya. Berarti W nya sebagai pembobot. Maka nanti kita menuliskan W nya dalam operasi vektor hasil kali dalam UV ini seperti ini ya, seperti yang ditebalkan ini ya. Ya, jadi UV adalah 3 ya, 3 kali U1 V1 ditambah 2 mengacu pada V ya, U2 V2 ya. Jadi 3 U1 V1 ditambah 2 U2 V2. Jadi pada angka atau nilai kedua dari W ini adalah pengali dari komponen vektor yang kedua ya. Kalau ini dua vektor dalam R2 berarti vektornya ada dua komponen IJ ya, atau vektor 2 dimensi ya. Seperti itu. Nah, misalkan supaya untuk kita lebih memahami, kita lihat pada soalnya ya. Misalkan ada soal, buktikan bahwa hasil kali dalam Euclid yang diboboti, hasil kali dalam U, vektor U dan vektor V ya, atau inner product antara U dan V, ini dinotasikan dengan, dirumuskan dengan 3 kali U1 V1 ditambah 2 kali U2 V2. Jadi hasil kali dalam U dan V ini ditulis seperti ini, tapi operasi hasil kali dalamnya ini tergantung ya, tidak hanya U1 ditambah V1 tambah U2 kali V2, tapi bisa juga seperti ini ya. Ini tergantung operasi yang berlaku di dalam hasil kali dalamnya itu seperti apa ya. Jadi U, V itu bisa nanti misalkan U1 V1 tambah 2 U2 V2, bisa juga 17 U1 V1 tambah. Ini tergantung kondisi hasil kali dalamnya itu, operasi perkaliannya seperti apa, operasi inner produknya seperti apa ya. Nah, kita diminta untuk membuktikan
hasil kali ini apakah memenuhi dari keempat aksioma hasil kali dalam. Ya, jadi kita harus membuktikan dari ini dengan setiap aksioma. Ada simetris, homogenitas, kemudian positivitas, dan aditif ya tadi ya. Oke, kita akan membuktikan bahwa hasil kali dalam vektor U dan vektor V memenuhi keempat aksioma ya. Yang pertama, kita akan menguji apakah memenuhi aksioma simetris ya. Hasil kali vektor U kali V sama dengan apakah sama dengan hasil kali dalam vektor V dan vektor U ya. Kalau perkalian itu adalah inner product, bukan perkalian metrik atau bukan perkalian vektor, maka U kali V itu sama dengan V kali U ya, itu pasti terpenuhi ya. Kalau perkalian vektor cross product itu sama seperti perkalian metrik ya. Metrik A kali metrik B tidak sama dengan metrik B kali metrik A. Begitu juga dengan misalkan U cross product V tidak sama dengan V cross product U ya. Seperti itu. Nah, ini terbukti karena ini inner product, perkalian dot product ya, bukan cross, bukan perkalian vektor. Kemudian untuk aksioma kedua yaitu aksioma penambahan. Apakah hasil kali dalam vektor U plus V dengan W itu apakah sama dengan hasil kali dalam U dan W ditambah hasil kali dalam V dan W ya. Jadi apakah ini U plus V, W sama dengan U kali W ditambah hasil kali dalam V kali W ya. Nah, tadi yang berlaku kan seperti ini. Berarti setiap U1 V1 kali W1, U1 plus V1 kali W1 itu dikalikan dengan 3 ya. Jadi yang di sini ini kan ibaratnya satu kesatuan ya, tapi karena kita merujuk pada tadi sudah disebutkan operasi dalam perkalian hasil kali dalam U, V nya adalah 3 kali U1 V1 ditambah 2 kali U2 V2, maka kita mengikuti kaidah yang di sini ya. Misalkan di sini U plus V, W berarti di sini ya, ini 3 dikali U1 plus V1 kalikan W1 ditambah dengan 2 dikali U2 plus V2 dalam kurung kali W2 ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 3U1 W1 ditambah 3V1 W1 ditambah 2U2 W2, ini ya 2 kali U2 W2 atau 2 dot U2 dot W2 ditambah 2 dot V2 dot W2 ya. Di sini kita lihat ini sudah memenuhi 3U1 W1 ya, yang U dan W kita kelompokkan U dan W, kemudian V dan W kita kelompokkan dengan V dan W ya. Di sini kita dapati ini 3U1 W1 ditambah 2U2 W2, kemudian ditambah ini kan 3V1 W1 ditambah 2V2 W2. Nah, ternyata di sini dari hasil kali dalam U plus V, W ini terpenuhi ya, sama dengan U kali W ditambah V kali W ya, dengan mengikut sertakan tadi di operasi dasarnya U dan V yang dalam soal tadi kan 3U1 V1 tambah 2U2 V2. Di sini juga 3U1 W1 tambah 2U2 W2 ya. Kemudian ditambah 3V1 W1 tambah 2V2 W2. Nah, di sini kan dari posisi seperti ini U1 plus V1 ini menjadi UW ya, UW dan VW ya di sini ya. Nah, maka terpenuhi hasil kali dalam U plus V dengan W ini menjadi hasil kali dalam U dan W ditambah hasil kali dalam V dan W ya di sini ya. Karena di sini terkumpul U dan W, ini yang ini V dan W. Jadi aksioma kedua terpenuhi. Kemudian aksioma ketiga itu homogenitas ya. Kalau homogenitas ini perkalian K dengan
hasil kali dalam U dan V ini, karena ini perkalian dot produk, ini K bisa diposisikan dimanapun ya, K-nya mau di luar atau U kali KV ini bisa saja ya. Nah di sini apakah memenuhi K kali U dengan V sama dengan K dikali hasil kali dalam U dan V. Nah di sini K dikalikan dengan U, kemudian hasil kali dalam K dot U dan vektor V ini sama dengan 3 ya, kalau kita tuliskan dalam merujuk pada rumus yang tadi, itu berarti 3 KU1 V1 ditambah 2 KU2 V2 ya. Kalau K nya kita keluarkan berarti K kali 3 U1 V1 ditambah K kali 2 U2 V2 ya. Berarti di sini kita sudah punya K dikalikan dengan hasil kali dalam U dan V ya, atau V dan U sama aja, berarti terpenuhi ya, KUV atau KVU ini terpenuhi di sini, berarti hukum homogenitasnya terpenuhi, aksioma homogenitasnya terpenuhi. Kemudian dari sisi positivitas, hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri itu harus lebih besar atau sama dengan 0, harus positif atau sama dengan 0 ya. Kalau kondisi sama dengan 0 itu tercapai jika nilai vektor V-nya itu sama dengan 0 ya. Tapi kalau hasil perkalian V dengan vektor dengan dirinya sendiri itu lebih besar dari 0, maka V harus lebih besar dari 0 ya. Tadi misalkan kita kembali ya, kita mengingat lagi dari rumus dasarnya tadi kan ini ya, hasil kali dalam UV itu sama dengan 3U1 V1 tambah U2 V2, berarti kalau V dan V berarti 3V1 kali V1 ditambah 2V1 V2 ya, seperti itu juga ya. Berarti di sini V hasil kali dalam V, vektor V dan vektor V itu sama dengan 3 kali V1 kali V1 ditambah 2 kali V2 kali V2. Saya mengucapkannya kali ya, tapi sebenarnya ini adalah dot produk ya, dot produk seperti yang teman-teman telah pelajari sebelumnya. Jadi ini bisa kita tuliskan 3V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat ya. Nah, maka jelaslah bahwa hasil kali dalam V dan V sama dengan 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat. Ini kalau misalkan 0 atau salah satu dari vektor itu ada yang negatif, ini pasti tetap akan lebih besar atau sama dengan 0, karena kalau dikuadratkan berapapun itu pasti akan positif. Kalau 0 dikuadratkan pasti akan 0, jadi memenuhi ya, pasti akan memenuhi hasil dari 3V1 kuadrat tambah 2V2 kuadrat pasti akan memenuhi lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian ini ya tadi ya, kalau misalkan V nya 0 semua ya 0 terpenuhi juga, berarti ini memenuhi aksioma ke-4 ya. Nah, jadi keempat aksioma terpenuhi, berarti yang tadi ini dalam soal ini adalah ini merupakan hasil kali dalam ya, vektor-vektor UV ini dengan operasi vektor seperti ini memenuhi hasil kali dalam. Kemudian ruang yang melingkupi operasi dari 3U1 V1 tambah 2U2 V2 ini adalah ruang hasil kali dalam ya, kita sebut ruang hasil kali dalam. Nah, kemudian soal yang kedua, diketahui hasil kali dalam vektor U dan V ini dinotasikan dengan operasi vektor A dot D ditambah C dot F ya. Dengan vektor U elemennya ini A, B, C, ada 3 elemen, berarti ini dalam R3 ya, dan V itu elemennya D, E, F ya. Tapi kita lihat di sini operasinya adalah A kali D ditambah C kali F. Nah, B kali E nya tidak diikut sertakan ya, hati-hati ya. Berarti nanti kita nggak perlu menghitung yang tengah ini, komponen vektor yang tengah ini, karena di operasi yang berlaku dari hasil kali dalam U dan V ini adalah A dot D ditambah C dot F ya. Berarti B dot E nya tidak kita lakukan, dianggap tidak berlaku ya. Jadi di sini kita tidak semuanya, tapi tidak semuanya mendotkan ya, setiap komponen A dengan D, B dengan E, C dengan F, tapi kita lihat dulu operasi
hasil kali dalam U dan V-nya itu seperti apa. Kita ikuti yang di sini, gitu ya. Apakah U dan V tersebut merupakan hasil kali dalam? Nah, kita harus menguji ini dengan keempat aksioma. Apakah semua empat aksioma itu terpenuhi? Ya, akan ditunjukkan apakah hasil kali dalam U dan V memenuhi empat aksioma. Ya, yang pertama dari aksioma simetris, aksioma 1, UV hasil kali dalam U dan V sama dengan A dot D ditambah C dot F. Ini sama dengan D dot A tambah F dot C, ya, sama dengan V dot U. V kali U, ya. Hasil kali dalam V dan U ini terpenuhi. Kemudian aksioma 2, misalkan W itu adalah pembobat, ya. Pembobat yang terdiri dari komponen G, H, I. Pembobatnya 3 dimensi, ya. Nah, hasil kali dalam vektor U plus V dengan W, ya, berarti di sini kita perlakukan seolah U plus V itu komponen tersendiri, kemudian W itu GHI, ya, seperti ini, ya. Berarti ini A plus D, B plus E, C plus F, ini masing-masing komponennya dikalikan dengan komponen dari W yang terdiri dari GHI. Namun tunggu dulu, kita harus ingat di sini bagian tengahnya tidak dikalikan, ya, karena merujuk pada soal tadi operasi vektor yang berlaku pada hasil kali dalam U dan V tadi adalah A dot D tambah C dot F. Bagian tengahnya tidak dikalikan, berarti operasi yang dengan H ini tidak dilakukan, ya. Hanya A plus D dikalikan dengan G, kemudian ditambah dengan C plus F kalikan dengan I. Bagian B plus E kalikannya tidak dilakukan karena kita harus mematuhi apa yang berlaku dalam hasil kali dalamnya itu, operasi yang berlaku di dalam hasil kali dalam U dan V tadi, ya. Berarti ini tinggal kita kalikan saja, ya, merujuk pada ini, ya. Berarti ini kalikan dengan G, ini A plus D kalikan dengan G, kemudian ditambah C plus F kalikan dengan I, ya. Berarti gimana kalau seperti ini? Nah, rumus distributif, ya. A dot G ditambah A dot G ditambah D dot G ditambah C dot I tambah F dot I, ya. Nah, di sini kalau kita kelompokkan lagi maka akan ketemu A dot G plus C dot I, ya. A dot G G tadi W, ya. A dot G plus C dot I ditambah D dot G ditambah F dot I, ya. Ini sama dengan kalau kita notasikan itu adalah hasil kali dalam A dan C tadi kan komponen vektor U, kan. W nya adalah G, H, I, tapi hanya tidak diikutkan, ya, karena kita mematuhi ini, sehingga di sini sudah termasuk merepresentasikan atau mewakili hasil kali dalam U dan W ditambah dengan hasil kali dalam V dan W, ya. GI nya komponennya W, D dan F nya komponen dari V. Itu terpenuhi, ya, untuk aksioma kedua. Aksioma aksioma kedua tadi penambahan, ya, aditivitas. Kemudian homogenitas, ya, kita cari aksioma homogenitas terpenuhi tidak. Nah, misalkan hasil kali dalam K dengan U dikalikan dengan V, nah ini harus memenuhi, berarti ini memenuhi apa, ya, berarti ini kalau merujuk pada ini, ya, operasi di dalam hasil kali dalam U dan V tadi A dot D ditambah C dot F, maka akan menjadi K dikalikan dengan AD ditambah dengan KCF, ya. Nah, sebenarnya seperti ini langsung, ya, karena ini kan K kali U kali V, ya. K kali U dikali V, ya, berarti K dikali tadi U kali V nya aja AD plus CF, ya, berarti langsung dikalikan, ya. Ini menjadi A, ini menjadi K dikalikan dengan hasil kali dalam U dan V, ya. Seperti itu, ya, teman-teman, ya.
Kemudian dari aksioma positivitas, hasil kali dalam U dan V ini berarti hasil kali dalam ini harusnya V dan V. Ya, vektor yang belakang ini ya, vektor yang belakang ini V dan V berarti adalah ya, ini padahal bagian V itu tadi adalah D ya. Ya, misalkan ini U ya, ini kita ibaratkan saja U. U kali U ya. Berarti A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Karena kita tidak melibatkan pada bagian yang tengah ya. Nah, A kuadrat plus C kuadrat ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan U kali U sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 0. Tidak selalu si U itu bernilai 0 ya. Jadi ini karena nilai V tadi adalah 0,B,0 dengan B tidak sama dengan 0, maka nilai hasil kali dalam V dan V sama dengan 0 ini tidak terpenuhi. Ya, coba kita pahami ini. Ya, jadi kalau misalkan ini ya, ini kan berarti komponen dari U itu adalah A dan C, kemudian komponen dari V itu adalah D dan F. Berarti kalau seperti ini adalah KA, KC, kemudian kurung tutup dikalikan dengan KD, KF ya. Nah, kemudian kalau dikalikan nanti akan menjadi seperti ini. KA kali D ditambah K kali CF. Nah, ini kan sifatnya distributif. Ya, K-nya bisa kita keluarkan sehingga di sini AD plus CF tadi adalah merupakan apa tadi? Ini adalah hasil kali dalam U dan V ya. Operasi yang berlaku untuk U dan V ya. Tadi di dalam soal adalah AD plus CF ya. Kemudian kita akan buktikan sifat aksioma keempat atau positivitas apakah terpenuhi pada soal ini tadi. Jika hasil kali dalam U dan V itu adalah AD plus CF, apakah memenuhi aksioma keempat atau positivitas? Ya, kita lihat bahwa hasil kali dalam U dan V ini misalkan U dikalikan dengan U ya. Jadi salah satu vektor itu sendiri kalau dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Misalkan kita tahu bahwa tadi dalam operasi yang berlaku itu adalah AD plus CF. Ini kalau dikalikan dengan dirinya sendiri berarti dia hanya dikalikan dengan komponen, seharusnya dikalikan dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Namun karena tadi komponen B kuadrat tidak dilibatkan, berarti yang kita hitung hanyalah A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, berapapun nilai A dan C kalau dikuadratkan dan dijumlahkan pasti positif ya, hasilnya lebih besar dari 0. Dari sisi ini terpenuhi ya. Kemudian kita jangan lupa bahwa untuk memenuhi ini, hukum ini ya, ketiga dari komponen vektor itu sendiri atau perkalian inner product vektor itu dengan dirinya sendiri
itu harus melibatkan 3 komponen, dan kalau dikalikan itu memenuhi positif dan juga sama dengan 0. Nah, sedangkan kita tadi lihat bahwa di sini yang dikalikan hanyalah komponen pertama dan komponen terakhir ya. Komponen tengah-tengah atau komponen keduanya yaitu misalkan adanya B. B ini tidak diikutsertakan. Nah, kalau misalkan B ini tidak 0, maka kita akan mendapati bahwa 0 kuadrat plus B kuadrat plus 0 kuadrat itu hasilnya tidak 0 ya. Tidak 0. Sedangkan V dan V sama dengan 0 itu tercipta jika perkalian vektor itu A, B, C dengan dirinya sendiri itu hasilnya 0, dan itu dicapai sama dengan 0 hanya jika nilai komponen A, komponen B, dan komponen C itu masing-masing 0. Namun tadi dalam operasi yang berlaku tadi hanya melibatkan komponen 1 dan komponen 3 ya. B dan tadi B dan yang ini B dan E dengan hanya B dan E nya tidak diikutkan ya. Ya, B dan E nya tidak diikutkan ya. Jadi tanpa adanya B dan E, tanpa adanya B saja dia sudah 0. Berarti kalau B nya diikutkan ya dalam perkalian dengan dirinya sendiri, jika B nya itu hasilnya tidak 0, maka tidak terpenuhi hasil dari V.V itu sama dengan 0 ya. Tahu ya maksudnya ya. Jadi kalau ini tadi kan operasinya hanya melibatkan komponen 1 dan komponen ketiga ya, A dan C nya saja. A kuadrat tambah C kuadrat jelas sama dengan 0 ya. Jika ini A dan C nya 0, tapi kita punya B. B ini bisa jadi tidak 0. Kalau B nya bisa jadi tidak 0, berarti 0 kuadrat ditambah misalkan 3 kuadrat tambah 0 kuadrat, ini hasilnya 9. 9 bukan 0, berarti tidak memenuhi kalau diikut sertakan B ya. Jadi tadi B belum kita ketahui, ya seperti itu ya. Ya, jadi ini tidak terpenuhi ya, karena tanpa melibatkan komponen yang kedua aja perkalian dengan dirinya sendiri sudah 0. Nah, bagaimana kalau ketika sedangkan hasil kali dengan dirinya sendiri sama dengan 0 itu seharusnya tercapai kalau A dan B dan C nya itu semuanya 0. Padahal ini tadi hanya melibatkan komponen A dan C saja sudah 0. Seharusnya 3 komponen kalau dikalikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya 0 ya. Berarti ini tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi. Kalau 2 saja sudah 0, apalagi kalau ada 3 komponen. Kalau misalkan A, B, C, B nya diikutsertakan, berarti sudah pasti hasil perkalian vektor tersebut ya dengan dirinya sendiri itu tidak selalu 0 ya, tidak bisa 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang hasil kali dalam metrik ya. Hasil kali dalam metrik ya, jika U nya adalah vektor 2 kali 2 ya, U1, U2, U3, U4, dan V ini adalah V1, V2, V3, V4 ini adalah matriks 2 kali 2, maka definisi hasil kali dalam M2 kali 2 itu adalah hasil kali dalam U dan V ini sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 V2 tambah U3 V3 tambah U4 V4. Ini operasi dot product, bukan perkalian metrik silang, bukan cross ya, sehingga hasilnya adalah skalar. Nah, kita masuk dalam soal ya. Hitunglah hasil kali dalam U V dengan menggunakan hasil kali dalam U nya adalah 2, min 1, 3, 7, dan V adalah 0, 4, 2, 2. Ini kita lakukan dot product aja sesuai posisinya ya. 2 dengan 2.0 ditambah dengan min 1.4 ditambah dengan 3.2 ditambah 7.2 ya. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian aplikasi berikutnya untuk inner product tadi itu bisa dalam bentuk hasil kali polinomial ya. Bisa untuk aplikasi dalam hasil kali pada polinomial.
ya. Jika bentuk persamaannya P sama dengan A0 ini adalah konstanta ya, kemudian ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai dengan AN kali X pangkat N. Kemudian Q sama dengan B0 ini konstanta ditambah dengan B1x tambah B2x kuadrat ditambah B3x pangkat 3 jika ada sampai dengan ditambah Bn kali X pangkat N ya. Ya, P dan Q ini adalah sembarang dua vektor dalam ruang vektor P ya. Hasil kali dalam pada P ini adalah seperti ini ya. Vektor P hasil kali dalamkan dengan Q ini adalah A0 B0 ditambah A1 B1 A0 B0 kita ambil bagian koefisiennya A0 B0 ditambah dengan A1 B1 tambah A2 B2 dan seterusnya ya, seperti itu ya. Misalkan ada soal, hitunglah hasil kali dalam vektor P dan Q dengan menggunakan hasil kali dalam dari P sama dengan min 1 plus 2x plus x kuadrat, Q sama dengan 2 min 4x kuadrat, berarti ini x pangkat satunya 0 ya. Nah, maka kita sajikan dalam bentuk vektor R3 ya. P sama dengan P0, P1, P2 itu adalah min 1, 2, dan 1. Kemudian Q itu adalah Q0, Q1, Q2 ya, karena yang koefisien dari X pangkat satunya tidak ada, maka 0 ya. 2, 0, min 4 ya. Maka hasil kali dalamnya ya tinggal didotkan saja pada setiap posisinya ya. P0 dot Q0 ditambah P1 dot Q1 tambah P2 dot Q2 ya. Hasilnya skalar ya. Kemudian sama ini tadi persis ya. Ini persis sama seperti tadi. Kemudian nah kita masuk ke ortogonal dan ortonormal ya. Nah, dua vektor U dan V dalam sebuah ruang hasil kali dalam V dikatakan ortogonal jika hasil dot inner produknya itu 0 ya. Vektor U hasil kali dalam vektor U dan V-nya itu sama dengan 0. Ya, vektor U dan V yang ortogonal dinyatakan dengan U ortogonal pada V atau V ortogonal pada U ya. Menurut definisi itu, berdasarkan definisi itu, vektor 0 ortogonal pada setiap vektor di V ya. Maka subhimpunan S yang terdiri dari U1, U2, U3 sampai dengan UN dari V dikatakan ortogonal jika setiap dua vektor ya, setiap dua vektor dari S ini yang berbeda senantiasa ortogonal. Artinya kalau dikalikan ini ya, di dot inner produknya itu hasilnya 0 ya. Himpunan ortogonal mungkin memuat vektor tidak 0 ya. Tapi kalau didotkan dari setiap dua sepasang vektor itu hasilnya ada 0-nya ya. Nah, kita langsung pada contoh soalnya saja. Nah, diketahui U1 sama dengan komponen vektor U1 ini 3, 1, 10, kemudian U2 0,0,2. U3 sama dengan 1 min 3 0 pada R3. Ini R3 ya, karena ada 3 komponen ya. Ada 3 dimensi begitu. Apakah himpunan vektor S U1, U2, U3 merupakan himpunan ortogonal? Nah, maka kita cek seperti ini. U1, U2, U1, U3, U1, U2, U1, U3, U2, U3 ya, setiap dua sepasang ya, kombinasi sepasangnya didotkan apakah sama dengan 0. Kalau semuanya sama dengan 0 berarti himpunan vektor S ini adalah ortogonal ya. Operasinya seperti ini ya. Didotkan masing-masing 3 dot 0 ditambah 1 dot 0 tambah 0 dot 2 ya. Hasilnya 0. Untuk U1, U3 juga sama, didotkan setiap komponennya hasilnya 0. U2, U3 didotkan hasilnya 0. Berarti ini vektor S ya, dalam vektor U1, U2, U3 dalam vektor S ini, himpunan vektor S ini adalah ortogonal. Kemudian ortonormal, subhimpunan vektor S ya, yang terdiri dari U1, U2, UN dari ruang hasil kali dalam V dikatakan ortonormal jika S ortogonal dan tiap vektor pada S mempunyai panjang 1 ya. Jadi ada syarat tambahan, yang ini terpenuhi, ortogonalnya terpenuhi, kemudian diukur normnya setiap vektornya itu ya. Setiap vektornya, mengukur norm vektor kan seperti Pitagoras ya. Setiap komponen vektornya dikuadratkan, kemudian dijumlah, kemudian diakar ya, akar kuadrat. Kalau panjangnya 1,
dan semua tadi sebelumnya operasi perkalian atau inner product dari setiap vektornya, setiap dua vektornya dalam S tadi ortogonal, berarti ini memenuhi syarat ortonormal ya. Nah, seperti ini. Misalkan diketahui U adalah vektor yang terdiri dari min akar 2 per akar 4, akar 2 per akar 4, dan V adalah vektor yang terdiri dari positif akar 2 per akar 4, akar 2 per akar 4. Ini ada dua komponen dari dua dimensi ya pada R2. Apakah himpunan S yang terdiri dari vektor U dan V merupakan himpunan ortonormal? Ya, kita cek berarti ini. Nah, perkalian inner product antara U dan V. Nah, U dan V dikalikan ya. Ini ya. Ini kalikan ini, berarti min akar 2 per akar 4 kalikan dengan akar 2 per akar 4. Berarti ini min akar 2 per 4 dikalikan dengan akar 2 per 4. Berarti min 2 per 4 ya. Berarti sama aja akar 2 per 4 dikuadratkan dikalikan dengan min. Kemudian ditambah dengan ini ya. Akar 2 per 4 dikalikan dengan kembarannya akar 2 per 4. Berarti tambah dengan 2 per 4. Hasilnya 0. Oh ya, berarti U kali V ini hasilnya 0. Dia memenuhi ortogonal. Kemudian kita cari panjangnya, norm U ya. Dengan cara U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. U1 kuadratnya min akar 2 per akar 4 dikuadratkan ditambah akar 2 per akar 4. Ini kan dikuadratkan min setengah dikuadratkan, min akar setengah dikuadratkan itu setengah ditambah akar setengah dikuadratkan setengah tambah setengah 1 di akar 1. Kemudian V juga dilakukan hal yang sama ya, cari norm V-nya berapa. Ternyata panjang vektor V-nya 1 juga. Berarti karena inner product-nya itu 0 dan masing-masing panjang vektor U dan V-nya 1, maka ini ortonormal ya. Himpunan vektor di dalam S ini memenuhi sifat ortonormal. Nah, sekarang proses ortogonalisasi Gram-Schmidt ya. Nah, proses mengkonversikan suatu baris sebarang di V ya. Jadi proses mengkonversikan suatu basis sebarang di ruang hasil kali dalam menjadi basis ortogonal ya. Nah, ini dengan cara diambil ruang hasil kali dalam tidak 0 dari V yang berdimensi n dan suatu himpunan U ya sebagai basis untuk V. Di mana U adalah U1, U2 sampai dengan UN ya, V1 sampai dengan Vn. Ya, ini E, kemudian E2, U2, E1 ini melibatkan V2 diproyeksikan dengan vektor U1 ya. Oh ya, ini V2 ini adalah panah dari sini sampai sini adalah proyeksi V2 terhadap U1, sedangkan ini dari titik siku ini ke sini adalah vektor E1, dari sini sampai sini E2, dari sini sampai sini vektor U2, kemudian dari titik ini sampai ujung sini adalah vektor V1 dan U1 ya. Dan bayangan daripada V2 ini jatuh pada dari sini sampai sini kita sebut sebagai proyeksi vektor 2 dengan vektor U1 ya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. V1 sama dengan U1, kemudian V2 ya, kita cari proyeksi U2 dengan vektor V1 ya, dengan rumus ini ya. U2 min K kali V1 atau sama dengan U2 min inner product U2 kali V1 dibagi norm dari V1 kuadrat kali vektor V1 ya. Kalikan vektor V1. Oke, seperti ini ya. Nanti pada soal akan lebih jelas lagi. Ya, kalau secara umum rumus Gram-Schmidt tadi dinyatakan seperti ini ya notasinya. Nah, ini soalnya ya. Diberikan bentuk dengan hasil kali dalam ruang Euclides ya. Maka terapkanlah algoritma Gram-Schmidt untuk mengubah vektor-vektor basis yaitu U1, vektor U1 sama dengan 1 min 1, 1, vektor U2 itu adalah 1,0,1 dan vektor U3 1,1,2 menjadi sebuah basis ortogonal menggunakan Gram-Schmidt tadi. Nah, ini kita harus mengecek ortogonalitas dari setiap vektornya ya, U1 dengan U2, U1 U3, U2 dengan U3. Ini didotkan ya, 1 kali 1 ditambah min 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 itu 2, kemudian 1 kali 1 1
ditambah min 1 kali 1 berarti 0, kemudian 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 itu 2, 0 tambah 2, 2, kemudian 1 kali 1, 1, ditambah 0 kali 1, 0, ditambah 1 kali 2, 1 tambah 2, ini 3. Kemudian kita terapkan proses ortogonalisasi Gram-Schmidt ya. Langkah yang pertama yaitu V1 sama dengan U1, di mana V1 tadi ini ya, V1 tadi ini ya, ini harusnya V1 V2, 1 min 1 1 ya, V1 sama dengan U1. Sebentar, nah ini V1 itu adalah bentukannya ya, V1 itu diambil dari U1, V1 sama dengan 1 min 1 1, kemudian V2 sama dengan U2. Nah U2 ini adalah proyeksi dari U2 dengan V1 ya, dihitung dengan cara seperti ini, U2 dikurangi hasil kali vektor dalam U2 dan V1 dibagi dengan norm V1 kali V1 ya, kali V1. Ini bentuknya vektor ya, di sini V1-nya tidak berubah menjadi skalar, tapi ini yang skalar adalah bagian ini, kemudian V1-nya masih vektor ya, sehingga hasilnya vektor. Oke, berarti ini kita menggunakan rumus yang di sini. Kita ambil U2-nya, yaitu U2 tadi 1, 0, 1 ya, U2 tadi ya. Ini ya, U2 itu 1, 0, 1 ya. U2 dikurangi dengan U2 1, 0, 1 kalikan dengan V1. V1-nya ini 1, min 1, 1 dibagi dengan norm dari V1 ya. V1 itu 1, V1 sama dengan U1 kan tadi. 1 ya, ini V1 sama dengan U1. 1 min 1, 1 ini dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar. Nah, berarti 3 ya. Di akar dikuadratkan ya. Berarti 3 hasilnya. Nah, hasil daripada ini 1 kali 1 ditambah 0 kali min 1 itu 0, ditambah 1 kali 1 berarti 2 ya. 2 dibagi 3 kalikan ini ya. Berarti ini ya, betul, ini 2/3 dikalikan ini ya. Kemudian 1, 0, 1 dikurangi hasil dari V2 nya ini ya. Kemudian mencari V3 mirip seperti mencari V2 ya. Mencari V3 kita langsung gunakan rumus ini, U3 ya, V3 sama dengan U3. Maka mencari V3-nya itu sama dengan U3 dikurangi dengan U3 kali V1 dibagi norm V1 kuadrat dikali V dikurangi dengan U3 kali V2 dibagi dengan norm V2 kuadrat kali V2 ya. Ini vektor kurangi vektor ya, seperti ini ya, hasilnya vektor ya. Yang di sini skalar kalikan vektornya dikurangi skalar kali vektornya, ibaratnya K kali V1 dikurangi K kali V2 ya, hasilnya vektor. Kita tinggal masukkan saja U3 tadi 112 ya, U3 tadi ya. U3 ini ya, U3 112 betul. U3 itu 112 dikurangi dengan U3 nya 112, V1 tadi sama dengan U1 ya, ini V1 nya 1, min 1, 1, kemudian kemudian V1 nah ini tinggal masukkan saja ya, tadi 112 dikurangi ini kan skalar ya, skalar hasilnya berapa ini, kali ini dot ini 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1, 1 kali 1 0 ditambah dengan 2 kali 1 ya, berarti 2 dibagi ini 3 ya tadi ya, 2/3 kali 1 min 1 1 ya, ini vektor ya, berarti 112. Ini kok menjadi 101. Ada kesalahan ya, ini harus 112 ya, tidak 101 ini.
Oh ya, ini harusnya 112, ini salah ya. 112 merujuk pada U3 tadi. 112 dikurangi 2/3 dari ini ya. Dikurangi dengan 5/2 kali ini. Nah, nanti berarti setiap komponennya dikurangkan ya. 1 dikurangkan dengan 2/3 dari 1 dikurangi dengan min 5/2 dari 1/3, kemudian 0, sorry bukan 0, ini 1 ini harusnya. Ini 1 ini 1 dikurangi dengan 2/3 dari min 1 kurangi dengan min 5/2 dari 2/3. Kemudian 2 dikurangi dengan min 2/3 dari 1 dikurangi 5/2 dari 1/3. Hasilnya ini. Hasilnya harusnya ini harus dihitung dari 112 ya, ini harusnya ya. Ya, ini keliru, ini mungkin ngopi yang pertama tapi ini di sini belum diganti ya. Yang pertama kan 101. Kalau ini kan U3 112 ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ya, ketika dicek ortogonalitasnya memenuhi, kemudian menggunakan rumus tadi, rumus Gram-Schmidt terpenuhi ya. Ini Gram-Schmidt. Ya, jadi setelah dilakukan operasi Gram-Schmidt menghasilkan ini kan tadi. Kemudian ketika dicek ortogonalitasnya terpenuhi, berarti kita sudah bisa mentransformasikan ya menggunakan metode Gram-Schmidt ya. Ya, jadi dengan metode Gram-Schmidt tadi sudah berhasil membuat basis ortogonal dari ketiga vektor tadi ya. Ya, ini ada salah satu contoh soal ya, silahkan nanti dihitung ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman pertemuan kita mengenai hasil kali dalam ruang vektor ya. Silahkan disimak dan dipelajari kembali, dan teman-teman saya persilakan dan mungkin saya anjurkan juga mencari dari referensi lain ya untuk melengkapi pemahaman kita semua. Silahkan teman-teman juga boleh menggunakan YouTube atau mencari dari buku-buku atau materi lainnya sehingga pemahaman kita menjadi lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.